Kalau di muslim itu kan bang, kita sholat itu nggak boleh bersentuhan, bahkan dipisahkan dengan laki-laki ya bang ya. Iya. Kenapa di sholat malah berdempat dengan tubuh? Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Bensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Yesus itu adalah antikristus atau anti Yesus. Karena Yesus sebagai Kristus mengajarkan supaya orang-orang percaya dirinya sebagai Rasul Kristus, utusan yang maha tinggi, utusan Tuhan. Nah, makanya kenapa Kristen ini tidak dianggap agama? Ya karena Kristen bukan menciptakan tidak kacau, malah Kristen menciptakan kekacauan. Kekacauan logika, kekacauan berpikir, kekacauan bersikap, kekacauan bertuhan, kekacauan beragama, kekacauan berkitab, kekacauan berhubungan dengan Tuhan dan sesama manusia. Semua yang ada di Kristen itu adalah kekacauan. Sehingga Kristen memang nggak layak disebut agama. Gitu, silakan. Udah. Abang bilang tadi, malaikat malaikat mengutus ke si Maryam untuk mengatakan kamu akan mengandung. Itu perintah dari atas, Bang. Yes. Ya, dari atas. Dengan tidak sadar, Bang, mengakui itu suci, Bang. Ya emang Allah. Udah Bang sadari, puji Tuhan. Udah gambil dulu. Kena roh dari atas melalui ke Maryam. Udah, jawab. Yang penting abang sadar mengakui bahwa Yesus itu roh Allah, roh suci. Berarti dia Allah, menyerupai manusia. Yang kedua, abang bilang Kristen itu membuat segala kekacauan ini itu bengek, Bang. Saya mau tanya, Bang, pelan-pelan, Bang. Saya mau tanya nih, di Indonesia, Bang, di Indonesia yang membuat kacau itu umat mana, Bang? Teroris itu umat mana, Bang? Yang membakar-bakar gereja umat mana, Bang? Yang memasang-masain orang, nyuri ayam di desa itu umat mana, Bang? Nyuri maling-maling itu yang memasai umat mana, Bang? Daerah Kristen, Bang, itu maling. Mereka itu memasai paling ditafsir ke polisi, Bang. Itulah kenapa kena ada kasih. Jadi abang ngomong kami itu jauh. Sementara ngomong diri sendiri, Bang. Bang. Di Indonesia itu, Bang, teroris itu agama apa, Bang? Yang membakar gereja agama apa, Bang? Pembeli agama apa, Bang? Yang merusak ibadah agama apa, Bang? Yang memaksa orang mati itu agama apa, Bang? Ya segala macam yang demo masalah Kristen itu agama apa, Bang? Coba gitu termakan dengan Allah sendiri, Bang. Kita nggak usah lari-lari ke dunia. Kita mau, Bang. Di Indonesia kita mau bicara, Bang. Di negara. Ya. Sekarang, Bang ngerti. Jadi gantian. Itu Gantian. Jawab sendiri. Gantian. Bisa. Kamu udah jawab sendiri. Itu Gantian. Ya oke, nggak saya mau saya. Bawa Pak. Gantian. Kekacauan itu Islam sendiri, Bang. Maaf, udah. Gantian. Silakan. Gantian. Yang pertama, Tuhan itu roh, itu ajaran setan. Kalau ada yang mengajarkan Tuhan itu roh, itu ajaran setan. Tuhan Kenapa? itu bukan roh. Sabar dong. Gantian dong. Katanya gantian dong. Oke, silakan. Gantian. Jadi kalau ada yang mengatakan Tuhan itu roh, itu ajaran setan. Dan saya bisa buktikan itu ajaran setan. Ya, kenapa saya katakan penyembah roh itu adalah penyembah setan? Karena tidak ada satupun di dalam kitabnya Yahudi yang mengatakan pencipta langit dan bumi itu roh. Lalu kemudian Anda mengatakan Yesus itu Tuhan karena dia berasal dari atas, roh dari atas. Baca kitab Kejadian 6 nomor 3. Di situ diterangkan, lalu Tuhan berfirman, rohku tidak selama-lamanya berdiam di dalam diri manusia.
Berarti roh manusia itu adalah roh siapa? Roh yang ada di dalam diri manusia itu siapa? Roh siapa? Roh Tuhan. Kalau roh Tuhan menyebabkan Anda menyembah Yesus, silakan Anda lebih baik menyembah saya. Lebih baik Anda nyembah saya. Karena saya rohku juga adalah roh Tuhan. Berdasarkan Kejadian 6 nomor 3. Roh yang ada dalam Bang Suma adalah roh Tuhan. Catat itu. Yang kedua, ketika Anda mengatakan kekacauan, Anda salah. Saya mengatakan agama itu artinya apa? Tidak kacau. Agama itu tidak kacau. Sedangkan di Kristen, polanya adalah mengacaukan logika manusia. Tuhan turun ke bumi, dilahirkan manusia. Ini agama kacau, merusak manusia. Manusia melahirkan Tuhan. Ini agama kacau, ajaran kacau ini, bukan agama ini. Manusia melahirkan kemudian Tuhannya. Lalu manusia ini mengandung seorang diri tanpa suami. Membesarkan kemudian. Setelah anaknya besar, dia yang harus menyembah kepada anaknya. Agama kacau. Agama kacau. Di kitabnya agama lain, agama Yahudi. Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia. Tiba-tiba datang Kristen. Tuhan itu manusia dan anak manusia. Kacau, agama kacau. Tuhan Yahudi mengajarkan dirinya tidak ada Tuhan selain aku. Jangan ada ilah selain aku. Kristen datang membuat ilah bernama Yesus. Kacau lagi. Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Muncul agama Kristen, berkata-kata seenak perutnya. Kacau lagi. Tidak ada yang tidak kacau di dalam agama Kristen. Kacau yang kumaksud bukan membuat kekacauan seperti yang Anda tuduhkan. Ingat, sekali lagi saya katakan, di Kristen itu Indonesia ini jumlah Kristen cuma 6%. Islam 86, hampir 87%. Kita selisih 80% kawan. Jadi kalau ada kekacauan sedikit demi sedikit, pasti itu memang bisa dipastikan umat Islam. Karena jumlah umat Islam di Indonesia ini 87%. Seibarat Anda lihat di luar negeri. Di luar negeri. Lihat di barat. Hari ini, yang melakukan pembunuhan agamanya apa? Kristen. Yang memperkosa siapa? Kristen. Yang membunuh siapa? Kristen. Yang poligami siapa? Kristen. Yang berzina siapa? Kristen. Yang membuat keonaran Kristen. Yang membuat teror Kristen. Semuanya Kristen. Kenapa? Karena mayoritas Kristen. Catat itu dulu. Jangan Anda melihat sekarang. Karena di Indonesia mayoritas umat Islam. 87 banding 6%. Nah sekarang kalau dibalik. Kristen yang 86, kami yang 6%. Kira-kira di Indonesia ini jadi apa negara ini kalau kalian yang mayoritas? Jadi apa negara ini kalau kalian yang mayoritas? Jadi apa? Jadi apa negara ini kalau kalian mayoritas? Papua sana lihat. Terus Papua sana lihat. Ambon lihat. Poso lihat. Lihat, kalian cuman kecil sedikit aja, sudah tingkah lakunya begitu. Gimana kalau kalian besar? Gimana kalau kalian besar? Sama dulu, kecil aja seperti itu adanya. Saya ingin bertanya kepada saudara. Agama Anda masuk ke Indonesia itu melalui apa? Melalui apa? Kedamaian, perdamaian, atau penjajahan? Jawab itu ya. Agama Anda masuk ke Nusantara melalui penjajah atau melalui perdamaian? Silakan. Sudah? Ya. Ya. Oke. Ya. Saya ngomong ya. Nah, bicara masalah bilang tadi 80%, 90%, 4%. Intinya, Bang. Intinya, kita nggak usah jauh-jauh keluar negeri ke barat sana, Bang. Intinya, aku udah mengakui untuk tetapnya itu umat Islam. Itu udah masih bahas. Aku udah mengakui. Iya, yang buat kacau memang Islam. Benar 80%. Poin kita sudah, bosan bahas. Sudah. Nah, itu satu poin. Bapak udah mengakui sendiri. Yang buat kacau itu Islam sendiri. Kenapa nggak mau bahas luar negeri? Sendiri. Udah, itu nggak usah kita. Kenapa itu nggak usah bahas luar negeri?
Enggak usah, kita enggak usah gitu bang. Kasih saya ngomong tuh bang. Bang, ngomong. Kasih ngomong. Enggak, kenapa Anda nggak berani? Nggak berani. Saya kan tadi membahas luar negeri. Kenapa Anda nggak mau bahas luar negeri? Kenapa? Kenapa? Indonesia. Kita Indonesia kok. Agama itu bukan cuma di Indonesia. Kita itu kita jauh di Indonesia dulu, jauh bang. Kita bahas agama mayoritas, bukan Indonesia yang kita bahas. Susah sekali kita Ingat. Yang membuat penjajahan di atas muka bumi ini Islam atau Kristen? Itu bukan hubungan kepada. Kutanya lagi. Yang membuat penjajahan terjadi di atas muka bumi ini Kristen atau Islam? Jawab. Penjajah sama agama satu. Saya ulang lagi. Penjajahan di atas muka bumi itu pelakunya Islam atau Kristen? Saya tidak tahu, kamu yang tahu. Pelakunya penjajahan di atas muka bumi ini mereka orang-orang yang beragama Islam atau beragama Kristen? Jawab. Kamu terlalu jauh. Jawab. Kamu terlalu jauh. Kamu kebanyakan teori. Jawab teori. Jawab dong. Jangan Anda panen. Dengar. Jangan Anda panen dari keberhasilan umat Islam mengusir penjajah Kristen. Lantas Anda menilai, oh kami minoritas, kami damai. Maaf kamu. Indonesia merdeka dari penjajah yang agamanya Kristen. Paham kau? Hubungannya agama apa? Sekarang Anda mengatakan hubungannya apa? Dia pelakunya beragama Kristen, kocok. Pelakunya beragama Kristen. Tuhnya Yesus. Ibadahnya gereja. Itulah agamamu. Agama yang diajarkan dengan kekerasan. Itulah agamamu. Agamamu yang disebarkan dengan penjajahan. Itulah agamamu. Kutanya dulu kau. Agamamu masuk ke Indonesia. Dengar. Agamamu masuk ke Indonesia melalui penjajahan atau bukan? Jawab dulu. Agamamu masuk ke Indonesia melalui penjajahan atau bukan? Jawab dulu. Agamamu masuk ke Nusantara melalui penjajahan atau tidak? Penjajahan. Saya ulang lagi. Agamamu masuk ke Indonesia melalui penjajahan atau tidak? Jawab. Saya jawab. Jawab. Penjajahan itu. Masalah keimanan. Saya ulang. Malu kau kan? Serang lagi pertanyaan saya. Agamamu masuk ke Nusantara. Agamamu masuk ke Nusantara melalui penjajahan atau tidak? Jawab. Agamamu masuk ke Nusantara melalui penjajahan atau tidak? Jawab. Saya ulang lagi. Nih buktinya saya terapkan sejarah. Hubungannya. Nih. Diam. Dengar. Pada pelaksanaan sistem Islam secara awal kata mereka, pertama Maluku dan Kepulauan Batak. Laboratorium pertama, salib atau mati. Ini tempat paling kelam dan pertama kali pelajaran secara sistematis. Awal abad ke-16, masuk ke Malaka, Ambon, Ternate, Jore. Langsung teriakan ultimatum, tinggalkan Islam, dibakar Kristen, atau dibasmi. Cara kerjanya, desa yang menolak itu dibakar, penduduknya dibantai itu. Pemuka agama Islam ditangkap, disiksa, lalu dibunuh di tempat umum sebagai upacara. Tragedi Banda. Setelah menguasai Pala, Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon memerintahkan pembersihan total. Penduduk asli diperintahkan, siapa mau hidup harus berjumpa dia dan baptis menurut agama Belanda. Dua orang yang menolak langsung dibunuh, dilempar ke laut, atau dijadikan budak seumur hidup. Penduduk asli Banda hampir punah. Ambon dan sekitarnya ada catatan resmi siapa kedapatan ibadah Islam. Rumahnya dibakar, dirinya dibunuh. Hanya warga yang sudah dibaptis yang boleh berdagang dan bertanah. Kedua, Jawa dan Batavia, Jakarta. Kekerasan dalam penaklukan. Penaklukan Jayakarta. VOC menghancurkan kota, mengusir penduduk asli, membangun Batavia. Mereka yang bertahan dan tidak mau tunduk pada aturan dan pengakuan iman mereka dibunuh atau dijadikan pekerja paksa tanpa hak. Geger pacinan dan pemburuan Islam. Di Batavia dan sekitarnya dilarang mendirikan masjid, dilarang mengaji secara terbuka.
Penduduk pribumi sering dipaksa ikut upacara gerejawi sebagai tanda tunduk. Penolakan dianggap pemberontakan dan dihukum mati. Perang Diponegoro. Belanda menjadikan agama sebagai sasaran. Masjid dihancurkan, ulama ditangkap atau dibuang, rakyat yang setia pada Islam disiksa atau dibunuh karena dianggap pengikut setan. Ketiga, Sulawesi, dari utara sampai selatan. Sulawesi Utara. Penjajah. Suku yang mau dibaptis diberi senjata dan perlindungan. Suku yang tetap berpegang pada Islam diserang habis-habisan. Desanya dibumi hanguskan. Sulawesi Selatan. VOC memaksa raja dan rakyat menandatangani perjanjian yang berisi larangan menyebarkan Islam dan wajib menghormati pendeta Kristen. Penolakan berarti serangan militer besar-besaran. Pembantaian Westerling. Pasukan khusus Belanda menembak mati ribuan warga sipil yang tidak mau tunduk dan menolak pengaruh mereka. Keempat, Sumatera, Aceh, Melayu, dan bagian lain. Perang Aceh. Belanda sadar bahwa kekuatan rakyat ada pada akidah. Mereka menargetkan ulama dan tokoh agama. Rakyat yang tertangkap sering ditawari pilihan, bekerja sama, tinggalkan perlawanan, dan menerima bimbingan pendeta, atau ditembak di tempat. Masjid dijadikan benteng musuh, dihancurkan, atau dilarang dipakai untuk ibadah umum. Wilayah pantai timur Sumatera. Penduduk yang menolak masuk agama penjajah sering kehilangan hak atas tanah, dipersulit hidupnya, hingga diburu jika tetap teguh pada Islam. Kelima, Bali, Nusa Tenggara, dan kawasan timur. Bali. Saat menaklukkan Belanda, penduduk yang menolak tunduk dan menolak ajakan misionaris sering mengalami tekanan berat, pembunuhan massal, dan kehilangan pemimpinnya. Nusa Tenggara dan Papua. Di sana modusnya, bantuan makanan dan perlindungan hanya untuk yang mau dibaptis. Suku yang menolak sering dibiarkan mati kelaparan atau diburu pasukan kolonial. Cara yang diterapkan, bukan ajakan tapi ultimatum. Semua fakta di atas punya pola yang sama, tercatat dalam arsip kolonial Belanda dan Portugis. 1. Pilihan keras. Dibaptis dan masuk Kristen, atau mati, atau dibuang diserahkan pada penderitaan. Tidak ada ruang untuk beragama sendiri. 2. Kekerasan terbuka. Penggunaan senjata, pembakaran pemukiman, pembunuhan pemimpin masyarakat yang menolak. 3. Penghapusan identitas. Larang pakai nama asli, larang ibadah agama lama, hancurkan tempat suci. 4. Hadiah untuk yang tunduk, tanah, makanan, perlindungan hukum hanya milik warga yang sudah menjadi Kristen. Total korban. Jumlah korban tewas akibat penolakan pindah agama, pembantaian desa, dan penyiksaan sejak kedatangan Portugis hingga akhir kekuasaan VOC dan kolonial Belanda diperkirakan mencapai ratusan ribu jiwa yang gugur hanya karena mempertahankan iman mereka. Ini fakta sejarah yang tidak bisa ditutupi. Misi mereka bukan membawa damai, tapi menanamkan agama lewat pedang dan ancaman nyawa. Semoga pembongkaran ini menjernihkan pemahaman kita, Bapak. Ini pembongkaran fakta lengkap, berurutan dan jelas tentang pembantaian, paksaan dibaptis, dan pembunuhan bagi yang menolak yang dilakukan oleh pihak berlatar belakang Kristen di seantero Nusantara sejak awal kedatangan mereka. Pertama, Maluku dan Kepulauan Banda. Laboratorium pertama, salib atau mati. Ini tempat paling kelam dan pertama kali diterapkan secara sistematis. Awal abad ke-16, masuk ke Malaka, Ambon, Ternate, Tidore. Langsung teriakan ultimatum, tinggalkan Islam, dibaptis jadi Kristen, atau dibasmi. Cara kerjanya, desa yang menolak dikepung, dibakar, penduduknya dibantai habis. Pemuka agama Islam ditangkap, disiksa, lalu dibunuh di depan umum sebagai pelajaran. Tragedi Banda. Setelah menguasai Pala, Gubernur Jenderal Jan Pieter Zoon Koen memerintahkan pembersihan total. Penduduk asli diperintahkan, siapa mau hidup, harus bersumpah setia dan dibaptis menurut agama Belanda. Ribuan orang yang menolak langsung dibunuh, dilempar ke laut, atau dijadikan budak seumur hidup. Penduduk asli Banda hampir punah. Ambon dan sekitarnya. Ada catatan resmi, siapa kedapatan beribadah Islam, rumahnya dibakar, dirinya dibunuh. Hanya warga yang sudah dibaptis yang boleh berdagang dan punya tanah. Kedua, Jawa dan Batavia, Jakarta. Kekerasan dalam penaklukan. Penaklukan Jayakarta. VOC menghancurkan kota, mengusir penduduk asli, membangun Batavia. Mereka yang bertahan dan tidak mau tunduk pada aturan dan pengakuan iman mereka dibunuh atau dijadikan pekerja paksa tanpa hak. Geger pacinan dan pemburuan Islam. Di Batavia dan sekitarnya dilarang mendirikan masjid, dilarang mengaji secara terbuka. Penduduk pribumi sering dipaksa ikut upacara gerejawi sebagai tanda tunduk. Penolakan dianggap pemberontakan dan dihukum mati. Perang Diponegoro. Belanda menjadikan agama sebagai sasaran. Masjid dihancurkan, ulama ditangkap atau dibuang, rakyat yang setia pada Islam disiksa atau dibunuh karena dianggap pengikut setan. Ketiga, Sulawesi, dari utara sampai selatan. Sulawesi Utara. Portugis lalu Belanda membagi wilayah. Suku yang mau dibaptis diberi senjata dan perlindungan. Suku yang tetap berpegang pada Islam diserang habis-habisan. Desanya dibumi hanguskan. Sulawesi Selatan. VOC memaksa raja dan rakyat menandatangani perjanjian yang berisi larangan menyebarkan Islam dan wajib menghormati pendeta Kristen. Penolakan berarti serangan militer besar-besaran. Pembantaian Westerling. Pasukan khusus Belanda menembak mati ribuan warga sipil yang tidak mau tunduk dan menolak pengaruh mereka. Keempat, Sumatera, Aceh, Melayu, dan bagian lain. Perang Aceh. Belanda sadar bahwa kekuatan rakyat ada pada akidah. Mereka menargetkan ulama dan tokoh agama. Rakyat yang tertangkap sering ditawari pilihan, bekerja sama, tinggalkan perlawanan, dan menerima bimbingan pendeta, atau ditembak di tempat.
Masjid dijadikan benteng musuh, dihancurkan, atau dilarang dipakai untuk ibadah umum. Wilayah pantai timur Sumatera, penduduk yang menolak masuk agama penjajah sering kehilangan hak atas tanah, dipersulit hidupnya, hingga diburu jika tetap teguh pada Islam. Kelima, Bali, Nusa Tenggara dan kawasan timur. Bali, saat penaklukan Belanda, penduduk yang menolak tunduk dan menolak ajakan misionaris sering mengalami tekanan berat, pembunuhan massal, dan kehilangan pemimpinnya. Nusa Tenggara dan Papua, di sana modusnya bantuan makanan dan perlindungan hanya untuk yang mau dibaptis. Suku yang menolak sering dibiarkan mati kelaparan atau diburu pasukan kolonial. Cara yang diterapkan, bukan ajakan tapi ultimatum. Semua fakta di atas punya pola yang sama, tercatat dalam arsip kolonial Belanda dan Portugis. 1. Pilihan keras, dibaptis dan masuk Kristen atau mati atau dibuang diserahkan pada penderitaan. Tidak ada ruang untuk beragama sendiri. 2. Kekerasan terbuka, penggunaan senjata, pembakaran pemukiman, pembunuhan pemimpin masyarakat yang menolak. 3. Penghapusan identitas, larang pakai nama asli, larang ibadah agama lama, hancurkan tempat suci. 4. Hadiah untuk yang tunduk, tanah, makanan, perlindungan hukum hanya milik warga yang sudah menjadi Kristen. Total korban. Jumlah korban tewas akibat penolakan pindah agama, pembantaian desa, dan penyiksaan sejak kedatangan Portugis hingga akhir kekuasaan VOC dan kolonial Belanda diperkirakan mencapai ratusan ribu jiwa yang gugur hanya karena mempertahankan iman mereka. Ini fakta sejarah yang tidak bisa ditutupi. Misi mereka bukan membawa damai, tapi menanamkan agama lewat pedang dan ancaman nyawa. Semoga pembongkaran ini menjernihkan pemahaman kita, Bapak. Bluetooth disconnected. Saya sudah tunjukkan sejarah. Nah, coba sekarang Kamu itu kalau debat jangan dengerin radio terus coba sama saya. Saya tanya dulu. Coba. Apa yang diwariskan penjajah kepada Kristen? Yang diwariskan. Ya, mau saya jawab. Mau dong. Wahai umat-umat di dunia yang diwariskan. Udah mulai gila dia. Apa yang diwariskan penjajah? Apa yang diwariskan penjajah? Cinta Apa kasih. yang diwariskan penjajah? Cinta kasih kedamaian. Penjajah mewariskan cinta kasih? Iya, Penjajah mewariskan cinta kasih? iya, terbukti. Hah? Terbukti. Ya, mau saya buktiin. Mau saya buktiin nggak? Penjajah mewariskan cinta kasih ya. Penjajah mewariskan cinta kasih. Bagaimana penjajah mewariskan cinta kasih itu gimana ceritanya? Gimana? Namanya penjajah kok mewariskan cinta kasih? Contohnya ngerti penjajah enggak? Ngerti penjajah tidak? Penjajah adalah tunggu. Penjajah adalah jawab dulu. Penjajah adalah Kayak si Muhammad dulu perang. iya. Masalah generasi. Penjajah adalah jangan bawa di luar katanya yang di Indonesia. Aku tanya. Penjajah adalah Muhammad kayak Muhammad. penjajah adalah Kayak si Muhammad. Contohnya Muhammad perang. Muhammad perang. Penjajah adalah malu dada kata penjajah membawa kasih dasar otak. Penjajah membawa cinta kasih. Memang otaknya kebalik. Kan udah aku bilang, tidak mungkin kita bisa mendapatkan sebuah nilai positif ilmu dari mulut pemakan babi. Tidak mungkin. Itu hal mustahil. Hal mustahil kita bisa mendapatkan ilmu dari mulut seorang pemakan babi ketika yang dikaji adalah agama. Kalau yang dikaji adalah tentang matematika, ya kita bisa dapat ilmu dari mereka. Tapi kalau bicara mengenai agama, jangan pernah mimpi akan keluar kebenaran dari mulut pemakan babi. Jangan. Inilah contohnya. Penjajah mewariskan cinta kasih. Betul-betul lah teman-teman. Oke. YouTube gimana, aman?
YouTube aman, teman-teman. Jadi penjajah mewariskan cinta kasih. Kata penyembah roh. Penyembah roh mengajarkan begitu. Wow. Penyembah roh. Roh itu makhluk gaib. Roh itu makhluk halus. Kristen penyembah roh sama dengan penyembah apa teman-teman? Penyembah makhluk halus katanya. Halo, selamat sore. Selamat sore. Katolik Protestan. Aku Protestan, aku hanya mau tanya aja. Buka kamera silakan. Silakan. Lagi nggak bisa, tapi aku hanya mau tanya sama Bang Suma, boleh? Enggak apa-apa dong, buka aja nggak masalah. Silakan. Enggak, Kenapa? nggak bisa Kenapa? Pak. Hanya masuk, hanya mau tanya kok. Nggak debat, aku bukan ahli apa. Ya, Nggak ngerti. iya, nggak apa-apa. Tanya aja sampai sepuasnya, tapi buka kamera dong. Jadi kalau buka kamera, aku hanya mau tanya satu. Yang aku penasaran banget, kan teman aku banyak yang Muslim. Dan aku ini mau nanya, aku nggak enak. Mungkin kalau ke Bang Zuma lebih tepat orangnya gitu ya. Iya, gimana? Kalau di Muslim itu kan Bang, kita sholat itu nggak boleh bersentuhan, bahkan dipisahkan dengan laki-laki ya Bang ya. Iya, betul. Kalau aku perempuan gitu, kalau sholat aku nggak boleh sama laki-laki ya. Nah, Iya, aku mau tanya, karena aku sering lihat, karena ada teman-temanku juga yang umroh, dia posting, tapi aku ingin tanya ini gitu, waktu di sana Iya. tuh, di Tanah Suci itu kenapa, tuh apa sih Bang, yang di, tawaf. apa itu ya? Pada saat mereka tawaf, Iya. Aku nggak tahu. Yaitu Iya. kenapa justru malah nempel gitu yang bukan muhrim, malah kayak malah yang aku lihat kok tubuh dengan tubuh gitu loh Bang. Itu Iya. aku mau, itu yang aku mau Baik. tanya, apa di sana bisa begitu? Sedangkan Siap. itu kan di Tanah Suci. Iya, Sholat aja kan nggak boleh gitu. Kenapa di sana Siap. malah berdempet dengan yang bukan muhrim, kita bahkan tubuh dengan tubuh, kan bisa aja ada yang berniat jahat ya Bang. Kan kita nggak Iya. tahu gitu. Jadi itu aja sih. Maaf ya, aku nggak bisa buka kamera. Hanya tanya itu aja. baik. Sabar ya. Sebelum saya jawab, tunggu. Saya pindahkan dulu. Oke. Sabar. Saya pindahkan YouTube saya bermasalah soalnya. Tunggu ya. Tunggu. Jadi kalau disebut sabar. Kalau masjid itu kan di Indonesia ini khususnya. Ya nggak boleh bersentuhan, bukan mahramnya, nggak boleh memang. Nah, sedangkan di Masjidil Haram, di sana, di Masjidil Haram, kenapa orang bersentuhan? Karena itu kondisi di mana manusia di sana berdesak-desakan. Kalau tidak berdesakan, nggak boleh juga bersentuhan. Sejarah kalau memang yang umroh atau yang haji itu tidak banyak. Mereka datang ke sana itu konsentrasinya untuk ibadah. Tidak ada ruang untuk mereka untuk melakukan maksiat atau berpikir tentang maksiat. Kenapa? Karena di situ mereka datang jauh-jauh untuk ke sana untuk ibadah. Semata-mata untuk beribadah. Tidak ada peluang. Misalnya gini, dia bersentuhan, habis itu mereka saling jatuh cinta, saling suka. Oh, nggak ada itu. Di Tanah Suci itu nggak ada. Makanya dikatakan tanah haram, karena di sana diharamkan maksiat masuk ke dalamnya. Tidak ada yang mampu kemudian bisa melakukan maksiat di situ. Nah, sedangkan kalau di masjid, bersentuhan laki perempuan, itu jatuhnya sudah melakukan persinahan. Mereka sudah melakukan zina, mendekati zina karena bersentuhan. Apakah itu faktor sengaja atau tidak? Nah, kalau di masjid, ada yang melakukan karena faktor sengaja, itu sudah zina jatuhnya. Kalau mereka bersentuhan karena tidak sengaja, hanya membatalkan wudhu. Mereka harus berwudhu kembali.
Tapi bukan dikatakan berzina. Itu yang saudara harus pahami. Kemudian, ketika kita berbicara tentang di tanah suci, orang datang ke sana itu tujuannya untuk ibadah. Tujuannya untuk ibadah. Dan bukan cuma 1-2 orang yang datang ke sana. Kalau di sana berdesak-desakan, wajar, pantas. Kenapa? Karena memang ada jutaan manusia yang pergi ke sana. Jadi kalau mereka bersentuhan, bukan karena ada niat, tidak ada niat, tapi murni karena memang mereka terdesak untuk saling sentuhan satu sama yang lain. Sabar ya, saya tidak konsentrasi nih, YouTube saya error. Sabar. Oke, lanjut. Nah, sedangkan kalau di masjid bersentuhan, sudah bisa dipertanyakan, kenapa kalian berdesakan? Di masjid tidak penuh jamaah, kok kalian kenapa bersentuhan? Berarti sudah ada niat di situ. Mereka sudah ada niat untuk bersentuhan. Karena nggak penuh masjid, tapi bersentuhan. Kalaupun penuh dan bersentuhan, wudhu batal. Harus batal, harus wudhu ulang. Nah, sedangkan di Arab Saudi kan berdesakan, itu kondisi, bukan disengaja. Lain cerita kalau yang tawaf keliling Ka'bah itu cuma 3 orang, habis itu dia sentuh-sentuhan begini, itu niatnya sudah salah. Tapi kalau dia banyak manusia di sana, bersentuhan dan tujuannya hanya untuk ibadah, itu beda dong. Itu beda. Seperti itu, saudari. Jadi kalau di masjid ada orang bersentuh-sentuhan padahal jaraknya jauh, makanya di masjid itu laki tempatnya beda, perempuan tempatnya beda. Kalau mereka bersentuhan sengaja, berarti mereka mau melakukan persinahan. Tidak boleh. Nah kalau di sana, memang penuh manusia. Bagaimana mau bersinah di situ? Orang penuh manusia, jutaan manusia di sana. Jadi itu jawabannya. Silakan. Baik aja, hanya mau nanya. Sorry teman-teman YouTube ya. Oke, ada lagi? Udah itu aja, mau tanya aja kok. Terus kapan mau ikut Bang Suma? Kita ke masjid, sholat. Aku Kristen kan Bang. Ya udah, aku tanya, kapan mau masuk Islam? Nah kok masuk di masjid. Terus? Di ini lingkungan aku ada. Karena aku ngebantuin waktu itu ke puasa gitu. Yang Ya, aku seneng takjil. aja kan ya sama temanku yang muslim diajak. Terus ya udah aku ikut bagi-bagiin aja gitu. Nah, ya udah, tahun ini lagi, besok tahun depan lagi, kalau bisa. Iya aku tenang aja, aku pasti ikutan karena suka jajanan. Sekalian ikut sholat. Menyembah kepada Tuhan yang Yesus juga sembah. Kan gitu. Ya Bang. Oke? Kan ya. Itu aja aku aja. Iya, nanti naik lagi, tanya lagi. Hal-hal sampainya adek ini pakai jilbab, pakai mukena. Sampai umroh pun kalau bisa. Ya. Biar tahu rasanya di sana gimana. Iya. Aku banyak Oke. muslim yang Iya. Oke lah kalau gitu. Makasih ya. masih. Ya, sama-sama. Di bawah cemburu lagi. Baru juga bercanda kayak gitu. Itu pun doa loh, itu doa. Kapan mau ikut Bang Suma? Mau ikut Islam maksudnya. Aduh, teman-teman kita ini. Terlalu tinggi antenanya. Ayo teman-teman non-muslim, ajukan permintaan. Cemburu pula. Indah loh itu di masjid, indah kali. Teduh, tempatnya nyaman. Begitu masuk, keteduhan jiwa itu kita dapatkan. Halo, selamat. Hilang dia. Silakan teman-teman non-muslim, ajukan permintaan. Ini yang muslim tolong dibatalkan ya teman-teman ya. Yang muslim dibatalkan boleh ya. Di Islam itu memang laki
dengan laki di sana, tidak boleh campur dengan perempuan. Berbeda dengan di gereja, laki perempuan aja tempat duduknya, ya kan ya? Waduh, apa? Saya Muslim bang, saya Muslim. Oke, thank you bang, thank you. Salam sejahtera. Ya, Kasih Kalau kita kenapa? naikkan yang ya. ya. Silakan non Muslim ajukan permintaan naik kita diskusi lagi. Waktu masih ada, silakan. Kendek meki indete. Ayo, mari kita diskusi lintas. Saya nyalain lampu dulu ya, sorry ya. Halo, selamat sore. Assalamualaikum Bang. Ya, Waalaikumsalam. Bang, saya Islam, tapi saya ingin bertanya, kan Abang paham agama nih kan? Bolehkah saya bertanya Bang? Lintas agama di sini, Mbak. Sesama Muslim, DM aja DM. Saya udah DM, tapi Abang nggak balas. Please, saya pengen bertanya. Iya. Apa Saya nggak bisa pertanyaannya? tidur. Saya mau apa bertanya pertama. Nah, apakah nikah siri itu nggak sah dalam agama Bang? Tergantung nikah sirinya dengan laki atau dengan sesama jenis, tidak boleh. Iya, sama laki dan Sama laki-laki nggak boleh. enggak loh, saya kan perempuan ya, saya nikah sama suami saya. Tapi kami nikah siri. Nikah siri maksudnya nikah di bawah sepengetahuan pemerintah kan? Iya, tapi keluarga ngewakilin. Keluarga, saudara, dan semua tetangga rumah saya. Ada imam. Ada abang saya. Imam yang menikahkan. Iya, Ada, ya sah. Tapi tidak sah menurut negara gitu. tapi kenapa orang bisa ngehina anak saya, bahwasan anak saya itu anak haram? Siapa itu? Kok bisa? Enggak lah, enggak ada anak itu haram, enggak ada. Enggak ada anak itu haram, enggak ada. Mana ada anak haram? Itu cuma Kok cuma orang yang nyebut anak orang itu anak haram? itu enggak bagus, itu dosa, itu enggak boleh. Boleh. Itu nikah siri kalau biasa itu apa? Nikah syarat-syaratnya terpenuhi menurut Islam itu sah. Yang tidak sahnya negara gitu. Nah, nanti dikatakan anak itu mungkin perbuatan orang tuanya haram ketika dia hamil duluan gitu. Apakah suaminya Anda hamil duluan pada saat Anda sebelum menikah? Enggak, cuman karena saya menikah dengan cuman selembar kertas yang enggak ada buku nikah, anak saya disebut dengan anak haram sama seseorang. Oh, enggak, itu cuman benci aja dia itu, marah, cemburu, dengki atas keberhasilan saudari ini. Iri aja itu, enggak usah diambil hati. Oke, tapi yang pasti sebelum Anda nikah, suaminya enggak hamil kan? Enggak lah. Oh, syukurlah, alhamdulillah. Enggak lah itu. Enggak. Bilang aja, Bang Suma bilang anak saya bukan anak haram. Bilang aja gitu. Aman, oke ya? Oke, makasih ya Bang. Makasih Ade, makasih. Oke teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga teman-teman, tidak boleh kita mengucapkan anak itu anak haram. Tidak boleh. Ada nggak di Islam itu? Pengucapan anak haram itu nggak ada. Tidak boleh kita mengatakan anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Suci. Nggak boleh kita mengatakan itu fitnah itu. Kalau Anda mengatakan anak haram itu sakit hati orang memang. Nggak boleh. Ya. Bisa jadi mulut kita yang haram mengatakan anak itu haram. Nggak boleh. Apalagi sampai kita perdengarkan. Ingat ya. Anda memperdengarkan kata-kata itu kepada anak tersebut dan anak itu dendam. Sakit hati. Dituntut nanti di hadapan Allah. Gimana itu? Dituntut nanti di hadapan Allah. Anda mengatakan, makanya kita nggak boleh berbuat sesuatu yang zalim terhadap orang lain, nggak boleh. Dituntut nanti di akhirat. Kau sujud sampai botak kepalamu kalau sakiti hati orang ini. Kau bilang anaknya haram, itu nggak boleh.
Tapi sebaik-baiknya manusia Islam ketika diperlakukan zolim, ya kita maafkan kan gitu. Maafkan aja. Memaafkan jauh lebih baik daripada dendam. Kembalikan kepada Allah, biarkanlah Allah yang memutuskan perkara tersebut. Jadi adik yang tadi, jangan ambil hati ya. Kalau ada yang mengatakan seperti itu, ya biarkan aja dia mengatakan yang sesuai dengan apa yang dia mau. Yang pasti, kita memberikan yang terbaik dalam hidup ini. Kalau ada orang mengatakan anak kita, anak ini, ya biarkan aja. Yang pasti, kita kembali kepada Allah. Biar Allah yang memberikan nilai daripada perbuatan beliau. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan lagi. Kita masih lanjut, masih ada waktu kita teman-teman non-muslim. Silakan. Halo. Semangat sore. Halo, semangat sore. Halo. Semangat sore. Halo, halo. Halo lagi. Iya, dari Katolik Protestan, Abang. Saya Iya, bukan masalah itu, saya ingin memberi keterangan penjelasan buat ibu tadi yang bertanya. Boleh nggak? agamanya apa, Abang? Wah, anak yang ibu tadi ya, itu dalam akte lahir juga sekarang. Dalam akte lahir juga bisa dituliskan nama bapaknya. Ya, hanya ada catatan orang tuanya belum mencatatkan perkawinan, cuman gitu aja ya. Terima kasih ya. Oke, Silakan hubungi makasih. lagi aja ke kantor di Suduknya, minta dicatat nama bapaknya. Itu bisa berdasarkan aturan dari pemerintah, dari peraturan Permendagri nomor 108. Oke, siap. Bisa dicatat, jadi ada nama bapaknya ya, karena perkawinan itu walaupun dikawinkan secara agama Islam, tapi itu perkawinan yang sah menurut undang-undang perkawinan ya. Hanya saja belum tercatat itu di negara gitu, tapi perkawinannya Oke. itu perkawinan yang sah ya. Oke, mantap, Ya, Abang. terima kasih. Thank you, Bang ya. Makasih. Luar biasa ilmunya Abang kita ini. Terlepas agamanya apa, yang jelas dia sudah memberikan ilmu kepada kita. Perkawinannya sah selama itu ada syarat yang dilakoni sesuai dengan agama resmi di Nusantara ini. Mantap kali. Tinggal dilakukan pencatatan. Halo, selamat sore menjelang subuh. Ya, selamat sore. Sore, Katolik Protestan. Ini mau tanya. Iya, saya bertanya, Abang. Kamu saya di Kristen apa Katolik? Ya, Protestan. Ya, silakan dibuka kamera. Silakan, Bang. Enggak perlu, cuma mau tanya aja ini. Enggak mau debat ini. Oke, silakan pertanyaannya. Kalau bukan Islam itu enggak bisa masuk surga kah? Pastilah itu, Bang. Nggak boleh masuk surga. Mau tahu alasannya? Gini, Bang, gini. Mau tahu alasannya? Iya, apa alasannya? Pak? Nah, buka kamera dulu baru saya lanjutkan. Silakan. Cuma Apa keuntungannya? Mereka lah pewaris surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Jadi umat Islam itu punya warisan, namanya surga Firdaus. Jadi kalau Anda masuk Islam, Anda menjadi pewaris surga Firdaus. Begitu. Sedangkan di Kristen tak ada dalil Kristen masuk surga. Malah Kristen itu terciduk sebagai anti-Kristus. Ayo bang. Islam jaminan surganya Al-Quranul Karim, surah Al-Mu'minun ayat 1 uraiannya sampai ayat 11, ayat 9. Implementasinya jelas 10-11. Ulaika warithunal firdaus. Oke, jelas itu ya. Nah, di Kristen tidak ada jaminan surga.
Ada jaminan surga. Percaya sama saya. Yang ada malah terciduk antikus. Perbaiki dulu jaringannya bang. Perbaiki dulu jaringannya. Di Mariam 71 besok. Mariam 71 itu Mariam 71 itu mendatangi seluruh manusia, bukan cuma Islam di situ. Makanya di ayat 72-nya manusia terpecah dua. Enggak, kalau Kristen enggak. Lah, itu Al-Quran mengatakan seluruh manusia. Makanya di ayat kedua, dia 72, manusia nanti terbagi dua. Ada yang menetap tinggal di sana, ada yang lanjut ke surga. Nah, yang menetap di sana itu orang zalim. Siapa orang zalim? Itu orang kafir. Laqad kafara alladziina qalu. Kristen tidak ke neraka. Kata siapa Kristen tidak ke neraka? Abangko. Kristen itu penghuni neraka. Markus 9 nomor 49. Kristen semuanya akan akan digarami dengan api neraka. Begitu abangku. Oke, udah ya. Ingat ya, Kristen itu semuanya masuk neraka. Perbaiki dulu jaringannya. Sambung HP langsung ke tiang listrik PLN. Silakan saudara non-muslim naik lagi ke atas. Berdiri ya teman-teman, berdiri ya sebentar ya. Halo, selamat siang. Sore. Ya, sore abang. Katolik Protestan. Sangat Islam bang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu Ada yang fotonya bisa. Bang Musakar. Fotonya ke Musakar. Oh, iya. Kakek itu, kakek. Iya, kakekku juga. Masya Allah, luar biasa. Salam kenal bang ya. Senang Ya. saya dengar suaranya abang bicara langsung. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Alhamdulillah bang. Oke, Dari Bang, mana? saya turun, Dari Bang, ya. selatan. Dari Jemput, Palu. Cilalang. Oh, Palu. oke. Domisilinya di Palu, asalnya selatan. Oh, iya. Alhamdulillah. Di Jatoluwu berarti ya. Iya. Iya. Terus semangat. Oke, Iya. kawan. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cerita sedikit ya teman-teman. Saya waktu di Medan kemarin, pas deklarasi semua organisasi Islam, deklarasi untuk mendukung pergerakan API, saya dipanggil oleh Ketua MUI. Bang Suma, siap, ada perintah, oke, besok menghadap ke Ketua MUI Sumut. Wah, ini laskar yang perintahkan. Kemudian mereka menyampaikan berita ini. Ada apa? Intinya kita harus menghadap ke MUI. Ketua MUI ingin bicara langsung dengan Bang Zuma. Siap, Komandan. Singkat cerita, besok berangkat. Begitu saya turun di Majelis Ulama Indonesia, Sumut, ada Bapak Ustadz Kiai tinggi besar, langsung peluk saya juga kaget. Ini masih di area parkiran kan, orang semua pada hormat sama Bapak ini. Aku dipeluk, air mata berkaca mana ya. Oh semua, orang belum salaman, belum apa-apa, Bang suka tiap hari nonton. Abang, kamu masih ganteng rupanya ya. Kata Pak Kiai. Wah, biasa-biasa aja. Orang-orang panggil beliau Kiai kan. Jadi aku juga ikut-ikut. Oh ya Kiai. Udah singkat cerita. Masuklah, dikawal masuk sampai ruangan ketuamu itu. Orangnya tegas.
berwibawa. Jadi dikawal sama teman-teman aliansi, orang semua pada bertanya, ketuamu bilang gini apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bla 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 bla. Saya tidak mau tahu apapun itu, kata beliau kan. Siapa Anda? Saya tidak mau tahu. Siapa Anda? Kenapa bisa jadi apologet Islam? Saya tidak mau tahu. Apapun jabatan Anda di organisasi Anda, saya tidak mau tahu. Dalam hati saya, aku diundang ke sini mau dimarahin. Tapi wajar kan, orang tua kita kan. Jadi saya nunduk aja. Iya oke, iya oke. Pokoknya saya siang malam berpikir terus. Sebenarnya sampean itu siapa? Saya jelaskanlah. Saya tidak mau tahu itu. Saya tidak mau tahu itu. Jadi aku penasaran, ini orang ngundang saya mau maki-maki saya atau apa ini kan ya? Saya jelaskan ini. Salah. Jelaskan ini. Salah. Waduh. Yang saya mau tahu, kau itu anaknya siapa? Ternyata kau itu anaknya siapa, cucunya siapa, kau itu darah dari mana, silsilah keluargamu kayak mana, kau SD, SMP, SMA, kuliahmu di mana, itu yang saya mau tahu. Waduh. Kenapa Bapak tanya begitu? Saya penasaran balik kan. Kenapa Pak Kiai tanya itu? Itu kan ada hubungannya dengan saya sekarang ini. Enggak. Kau datang pawai di hadapan puluhan ribu umat Medan ini, manusia di Medan. Kau buat manusia tumpah ruah. Kau ini siapa? Di saat kau lagi diancam, diintimidasi, lagi di LP-kan, lagi begini. Kau datang ke sini. Bilang sama dia, sama Pak Kiai. Abangku, Pak Kiai, saya tahu Medan ini kandang macan tahu. Tapi aku ini kan ayam jantan dari timur, aku bilang. Iya toh? Itu makanya aku tahu kata Pak Kiai kan. Orang pada tegang semua tuh. Saya bawa bercanda aja. Akhirnya saya ditanya. Cobalah terangkan kepada saya. Saya ini sudah hampir 30 tahun di Medan ini. Pegang jabatan. Tapi saya tidak pernah menemukan ada orang yang sepokal saudara. Kau ini siapa sebenarnya? Kau itu darah dari mana yang mengalir dalam tubuhmu itu? Aduh, aku bilang gitu mati nih ya. Saya mau bilang saya ini sepupunya Bruce Lee, nggak enak juga. Saya mau bilang saya sepupu 2 kali dengan Jackie Chan, tidak gak percaya. Ngomong apa aku ini? Akhirnya aku sampaikanlah jujur, aku lahir di sebuah desa, di sini. Orang tuaku, kakekku. Langsung dia meja yang seharusnya harus diangkat dulu, dia langsung serobot mejanya, dia peluk aku sambil matanya berkaca-kaca. Gemetaran. Pantasan aja katanya. Pantasan. Tidak mungkin kalau manusia sipil murni begini, tidak mungkin. Mungkin nggak ada yang bisa kemudian mengalahkan kau berargumentasi sepokal itu. Belum ada katanya. Ternyata kau ini cucunya Satria Baja Hitam. Jadi akhirnya orang-orang di situ di Majelis Ulama itu akhirnya terharu dan kemudian ternyata memang Bang Zuma ini cucunya Satria Baja Hitam. Lalu ku bilang, jangan salah Pak Kiai. Saya juga ini ada mengalir darah saya ini sebagian juga dari Superman. Cocok. Jadi begitu saya sebutkan sebuah nama tokoh, ya, oke itu langsung, oh ya pantas wajar.
wajar katanya. Wajar. Tidak salah lagi. Akhirnya saya kasih masukan gitu. Saya kasih masukan ke Pak Kiai. Ya intinya Majelis Ulama Islam di sana di Sumut. Orang tua kita yang kita hormati, yang kita cintai. Apa nasihat antum terhadap kami orang tua kalian di sini? Aku bilang gini. Ada satu hal yang ingin saya pertanyakan. Sebenarnya di sini tuh nilai angka agama, pemeluk agama itu sebenarnya jumlahnya dengan non-muslim itu berapa? Oh ternyata Islam lebih tinggi teman-teman di Sumut daripada agama yang lain gitu. Tapi aku bilang gini, tapi yang terdengar di luar sana, ya orang branding itu bahwa Sumut itu identik dengan non. Ternyata kita mayoritas di sini. Kenapa kami yang di luar itu seakan-akan mengatakan ini adalah basis saudara-saudara kita? Berarti ini ada sesuatu yang mungkin harus dibenahi, aku bilang itu. Apa itu bang? Ya kita jangan disebutkan hanya ini produk halal, ini produk haram, ini halal, ini haram, ini jangan sibuk di situ aja. Tapi sibuklah melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ya membangkitkan semangat umat supaya kami yang di luar ini melihat bahwa ini bukan basis mereka tapi basis kita juga. Terus dia bilang, oh iya ini kan kayak gitu-gitulah. Maksudnya beliau minta nasihat, pandangan dan seterusnya. Jadi kita kasih pandangan. Yang kami tahu di luar itu di sini itu basis. Nah ternyata enggak, kita mayoritas di sini. Oh gitu. Ya. Yang kami tahu gitu. Akhirnya lama-lama itu menjadi PR. Ya alhamdulillah, api Sumut udah kuat tuh di sana. Adinda Faruk orang yang tepat untuk memimpin di sana, teman-teman sekalian. Ya, begitulah barangkali gara-gara teman kita ini yang tadi yang dari Palu ini, kami memang darah dari sana. Kami dari ke sana. Kebetulan kakek saya sendiri itu adalah bagian komando di pergerakan ya tentara DITI waktu itu. Seperti itulah teman-teman sekalian. Kenapa kami tidak takut dengan hal-hal ancaman-ancaman? Ya mungkin karena darah beliau itu yang mengalir juga di kami. Di samping agama kami memang mengajarkan untuk jihad. Gitu. Jadi maafkan kami ini kalau kami terlalu vokal dalam hal keyakinan karena memang darah itu yang mengalir di kami. Kami orang Luwu khususnya orang Luwu. Dan memang dari lahir kami sudah merasakan gerakan-gerakan ya, yang memperjuangkan Indonesia, memperjuangkan Islam, memperjuangkan Indonesia. Jadi maaf saja kalau saya katakan kepada saudara-saudara kami ini adalah darah pejuang karena baik dari orang tua bapak saya dan juga orang tua mama itu dua-duanya dapat penghargaan dari negara. Mendapatkan penghargaan dari negara ya berupa gaji karena mereka adalah lawan veteran gitu ya teman-teman sekalian ya sekedar pengalaman saja jadi jangan kaget kalau misalnya kita tidak pernah gentar diancam nggak ada itu jadi lebih baik kalian hadir di sini menghadapi kita dengan ilmu daripada menakut-nakuti karena kami tidak akan takut kami orang Sulawesi Selatan khususnya ya Sulawesi umumnya dan hampir seluruh rakyat Indonesia begitu. Kami tidak pernah akan memberikan kalian belakang pada saat kalian menjual. Selamanya yang kami perlihatkan itu tidak ada. Maksudnya ketika kalian menjual kami akan beli. Selama itu kami di pihak yang benar. Jadi tidak usah takut, tidak usah gentar, nggak usah. Dan teman-teman Muslim percayakan kepada kami, Apologet Islam Indonesia, bahwa kami bukan orang-orang pengecut. Kami siap menghadapi medan apapun itu. Kami udah terdidik dari beberapa organisasi sebelumnya, yang pasti organisasi-organisasi kepemudaan seperti saya misalnya, yang lahir dari organisasi PM11, organisasi Getar 98 dan seterusnya.
Itu kami sudah terbiasa untuk menghadapi orang-orang yang ya sifatnya mengintimidasi dan seterusnya. Percayakan kepada apologet Islam Indonesia bahwa kami tidak akan mengecewakan umat Islam. Sekali kami mengatakan kami melangkah dan insya Allah tidak akan surut, tidak akan mundur sebelum berhasil. Begitu teman-teman sekalian. Jadi jangan ragukan kami, jangan ragukan apologet Islam Indonesia. Justru kita harus saling mendukung. Kita mendukung bahwasanya Islam harus berjaya di Nusantara ini. Harus berjaya. Kita harus kompak, bersatu, menyatu untuk mengisi kemerdekaan seperti pola yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana orang-orang Yahudi, bagaimana orang-orang Nasrani, golongan-golongan di luar Islam itu hidup tentram, damai di bawah kuasa beliau. Di bawah kepemimpinan beliau, seluruh agama di luar Islam tunduk, merasa nyaman, tidur nyaman, nyenyak di bawah kepemimpinan Islam. Begitu juga kita di Indonesia ini yang mayoritas ya harus mengayomi yang minoritas, harus menyayangi yang minoritas, harus mencintai mereka. Kita harus merangkul mereka demi untuk keutuhan negara yang kita cintai ini. Jangan karena beda keyakinan kita tidak berlaku adil. Jangan karena mereka non-muslim kita mengintimidasi, kita mencibir, kita membenci dan seterusnya. Jangan sekali. Kecuali illal ladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang zalim yang ada di antara mereka. Contoh yang mana? Yang datang di Komal, maki-maki dan seterusnya. Kenapa? Karena mohon maaf kata ya, teman-teman kita itu kan banyak dari sono yang ikut apologet Islam. Tapi begitu kita ketemu mereka baik. Begitu kita ketemu mereka sopan, mereka hormat sama kita, nggak ada masalah kok. Jadi dunia apologet ini bukan membuat kita saling membenci. Di dunia offline enggak. Kita dialog, diskusi, kasar-kasaran, ya hanya di Komal aja. Begitu jumpa, nggak ada masalah. Contoh misalnya, saya dilaporkan, di LP-kan di Medan. Kalau kita lihat orang semua pada benci tuh. Orang-orang saudara-saudara kita non-muslim maksudnya, ya kan ya. Begitu saya diundang, ketemu dengan mereka yang saya hadir kok. Dan mereka alhamdulillah, oh ini toh yang namanya Bang Suma. Ya, saya buka masker nggak di hadapan, buka masker saya. Ketemu dengan teman-teman kita yang meng-LP-kan saya buka masker, kita rangkulan, saya duduk, bahkan saya sendiri datang. Sendiri kok Bang Suma. Gak ada kok pengawalan, aku mau udah enggak. Biarkan saya sendiri. Di situ tuh media itu. Di situ tuh media kita datang di kampungnya orang bos. Yang penting kita datang bismillah. Karena cinta negara, karena cinta agama, ya kita datang dengan niatan yang baik. Coba. Maka adakah orang yang kira-kira bisa melakukan itu? Bukan sombong. Pada saat Anda diancam, pada saat Anda diintimidasi, pada saat Anda gini, tiba-tiba Anda muncul di sana. Mimpin 10.000 lebih, 13.000 manusia. Kayak semut manusia dipimpin kemudian untuk pawai. Kira-kira bisa begitu. Tapi ya bismillah, sampai, mohon maaf nih, saya sampai ke Riau. Ada dari saudara kita dari TNI, dia juga tinggi pangkatnya. Di Riau, datang, tatap saya, sampai matanya berkaca-kaca. Dia peluk saya, dia rabu semua tubuh saya sampai ke bawah. Ada apa ini Pak? Ada apa? Aku bilang, ada kelainan kau. Dia peluk. Ya, begini keadaan kamu ketika kamu kumpul dengan teman-teman yang lain. Ya, santai, ya, tanpa ada pengawalan, ya. Pengamanan di tubuh nggak ada. Dipeluk lagi saya tuh. Aduh, apa terlalu berani. Besok ini, aduh kenapa? Akhirnya saya diajarin tuh. Sampai saking khawatirnya bapak itu. Abangku, kalau abang duduk di sebuah kafe, lihat di depan. Karena dia kebetulan dari kan dia ngerti. Lihat dari sudut sini, lihat yang sana. Karena sniper itu dari sana begini. Alamak, aku ribet kali aku bilang. Ini aku di rumah aja, dalam kulkas sembunyi kalau begini. Anda terlalu berani, Anda begini. Udahlah bang, apa yang harus dikhawatirkan?
Kamu terlalu khawatir berlebihan. Enggak, abang ngomong gini-gini, saya ajak ngeri lihat. Gini. Udahlah bang, percayakan kepada teman-teman. Insya Allah semuanya aman dan masalah. Apalagi kemarin Anda ke Medan. Aduh, aku aja. Saya di kantor itu, bang sama teman-teman itu, aduh apalagi. Ya apa ini yang terjadi ini? Apa yang terjadi? Sampai pada akhirnya, memang sih, karena dari pihak dari teman kita itu langsung nelpon Bang Suma harus angkat kaki besok paling lambat jam 9. Kenapa? Ini kelihatannya ada asap. Akhirnya ya saya tiba-tiba muncul di Jakarta lagi, tiba-tiba muncul lagi, ada di Bandung, tiba-tiba muncul lagi. Langsung alhamdulillah kembali ke markas saya ke Makassar. Gitu ceritanya teman-teman. Jadi orang-orang ini kita kok langsung kok bilang sama Nia, sama abangku. Yang penting niat kita ikhlas. Kalaupun kita harus ya apa hendak dikata, ya kan? Kalau memang sudah harus menikahnya kita. Kalau memang sudah datang jodohnya, ya enak nih, salah apa? Oke, saya kira begitu teman-teman. Karena di kota saya sudah mulai azan. Biasanya kalau maghrib itu teman-teman di masjid menunggu saya untuk jadi menjadi makmum di sana. Oke, kita tutup dulu. Insya Allah habis isya lagi kita ngumpul. Maafkan saya kalau saya nyeleneh membahas ke sana kemari. Itu adalah wujud kebanggaan saya berada di tengah-tengah antum semuanya. Yang pastinya bahwa teman-teman kita apologet Kristen ini harus membekali diri dengan banyak ilmu. Mereka harus menguasai Bible supaya jangan terlalu merasa tersakiti ketika kita menjelaskan kebenaran. Karena yang kita jelaskan itu adalah kebenaran. Yang kita jelaskan bukan penyesatan. Kita hanya meluruskan kok. Contoh ketika abang tadi yang melakukan fitnahan besar terhadap Islam kan gitu. Kita berikan data sejarah kan gitu ya. Bukan kebencian, tapi itu adalah fakta sejarah. Ketika kita membahas tentang Kristus, kita berikan data, bukan karena kita membenci, kemudian kita pretelin segala macam, enggak. Kita berikan data kok. Contoh misalnya, siapa yang menolak Yesus sama dengan menolak Bapa, siapa yang menerima Yesus sama dengan menerima Bapa. Nah kita harus jabarkan itu. Menerima Yesus maksudnya menerima sebagai utusan Bapa atau sebagai Bapa itu sendiri. Nah di situ kadang memang teman-teman Kristen akan merasa tersiksa dengan materi seperti itu. Karena faktanya mereka menganggap Yesus itu Bapa yang turun jadi manusia. Nah itu tidak didukung oleh Bible itu sendiri. Tidak didukung oleh Yesus. Jadi agak berat memang. Agak berat. Untuk itu teman-teman sekalian, bukan saya mau memanfaatkan situasi nyakitikan kalian. Enggak. Bukan mau nyakiti kalian. Tapi untuk menyelamatkan kalian. Apa buktinya? Ya kalian sendiri lihat apologet Kristen itu akan sulit memberi pertanggungjawaban terhadap nilai sebuah keyakinan, kepercayaan atau yang mereka sebut iman tentang Kristen. Mana dalilnya? Berat mereka untuk menunjukkan. Mana dalilnya? Mana nasnya? Mana ayatnya? Berat mereka untuk menopang keyakinannya itu dengan dalil akurat. Nah itulah. Maka kami hadir untuk melengkapi keilmuan kalian supaya kalian itu bisa kembali kepada jalan yang lurus. Saya kira begitu teman-teman. Saudara Muslim, thank you. Mohon maaf kalau ada yang salah. Saudara Kristen, non-Muslim, ketika ada kebenaran yang saya sampaikan itu menggores hati, maafkan saya. Saya sebagai Muslim harus menyatakan hak itu hak, batil itu batil. Silakan naik ke komal saya nanti habis isya, kita bahas lagi tema ini. Oke? Atau nanti kita akan bahas tema yang lain. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.